Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Lena Hulu di Cina. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman cara memasak ikan gulama. Ikan gulama itu semacam ikan seperti begini ya. Saya coba kasih lihat dulu. Ini ya. Kalau biasanya bisa dengar ini ikan gulama. Tahu nggak kalian kalau orang Cina sini itu kalau masak ikan seperti begini itu seperti apa? Kalau kita di Indonesia, kita masaknya itu pasti digoreng, disambal, dan digulai, ditumis juga bisa, dan lain-lain sebagainya. Kalau di sini tuh cara masak mereka itu ini bakalan ditaburin atau dicelupin sama tepung. Mereka itu lebih suka makan ikan kalau dicampur sama tepung dibandingkan makan kalau digoreng biasa aja. Mereka tidak begitu terlalu suka ya. Ayo ikutin terus videonya, lihat apa aja kegiatan saya di Cina sini ya. Kalau sore-sore hari mau masak-masak lagi, ayo. Di sini itu saya udah persiapkan ikannya ini udah saya rendam karena dari ya beku banget. Di sini saya cuci dulu ikannya ya. Terlihat ya, soalnya kadang mertua itu kalau dia beli ikan lupa bersihin dalamnya ini, asal masukin aja di kulkas ya. Jadi pas nanti saya ambil udah beku, jadi ya udahlah kalian aja kalau dimasak dulu bersihin. Awal-awalnya saya kaget dengan masakan mereka ini yang kalau masak ikan. Ya sayang, jangan dulu. Saya kaget kenapa seperti begini kalau mereka masak ikan. Terus kalau kita cuci ikan itu pasti kita taburin namanya jeruk ya, jeruk pipis atau jeruk-jeruk apa ya, untuk menghilangkan baunya. Kalau mereka enggak. Kalau mereka masak itu enggak pakai jeruk, garam ya. Tapi kalau menurut saya sih jeruk itu buat membuang bau amis ya sama ikan. Kalau mereka enggak. Di sini tuh bapak mertua saya itu suka banget sama ikan ini. Kayaknya dia beli, apalagi sama ikan layur itu. Mereka suka banget sama ikan-ikan seperti begini. Ini kita goreng nanti ya, kita dicampur sama tepung dia. Kemarin itu saya pernah masak ini, saya masak dia itu digoreng ya. Terus karena papa mertua sama suami itu tidak suka makan cabai, jadi saya pisahkan dong, saya pisahkan. Buat saya itu saya sambal. Kayaknya kurang enak lah kalau nggak disambal ini. Kalau mereka mah enak-enak aja, kalau saya tidak begitu suka. Kan harganya ikan layar ini, harganya ini 5, berarti kalau 1 kilo itu cuma 10.000. Murah banget. Ikan-ikan di sini tuh murah banget loh kalau menurut saya, terkecuali ikan-ikan tertentu ya. Misalkan kayak ikan apa itu yang besar-besar yang gede-gede seperti begini. Itu harganya besar ya. Kalau misalkan kayak ikan nila itu masih murah ya. Masih standar-standar murah lah. Apalagi harga ikan layar murah banget itu mah. Berapa sih kilo itu murah banget. Ikan gabus murah banget tuh mah. 1 kilo cuma 10.000. 1 kilo kita atau lebih lah. Iya. Yang mahal-mahal di sini itu kalau soal kebutuhan di dapur itu ya tidak begitu mahal-mahal banget ya. Kalau hasil dari pertanian ya, yang mahal-mahal itu kayak apa ya, buah-buahan, adalah sejenis-jenis makanan yang mahal ya. Kurma, kalau mereka kurma mah tidak begitu ini ya. Kurma itu di sini juga bisa dibuat loh teman-teman, dimasak.
dimasak untuk sup, lagi ya sup untuk apa, puding sama apa, nasi pulut. Hai sayang. Iya sayang. Itu anak saya manggil-manggil saya lagi ini berenang di kolam renangnya. Kenapa sayang? Tadi kamu mau? Mau? Udah pakai baju aja ya. Ya, pakai baju aja lah. Saya di sini tuh panas banget ya, jadi kita buatkan lah dia, atau kita belikan dia kolam renang yang biar happy ya. Dan happy lah anakku itu yang satu ini. Aduh, dudunya. Aduh. Orang-orang Cina sini itu kalau masak dia tidak apa, tidak terlalu ribet-ribet amat ya. Masak-masak. Tapi kalau biasanya sih saya itu saya belah ini, jadi biar tepungnya itu meresap dia. Aduh. Kita ambil dulu talena ini. Talena emak-emak. Aduh. Semangat. Di sini tuh saya silang-silang aja lah dia ya. Saya biar garamnya itu biar lebih meresap. Jadi kalau digoreng nanti lebih garam juga. Kalau mereka itu kalau masak enggak, habis dibersihkan, kasih garam, udah deh digoreng. Kita goreng sama tepung, udah. Itulah kalau di setiap negara itu udah beda ya cara masaknya ya. Kalau kita harus pakai jeruk nipis. Nenek di sana di rumah itu nenek. Kan nenek itu kan. Ay. Iya sayang. Ay. Ay. Ini saya masaknya ini setengah kilo aja, jangan banyak-banyak. Soalnya yang makan cuma anak saya, palingan makan ini 2 ya. Habis itu kami yang makan. Berapa orang kan, 3 orang lah yang dewasa makan ikan ini. 3 orang aja. Ay, durinya tajam sekali dia kan. Potonglah kamu. Ini ikan ini masih bisa ya kalau kita masak, kalau kita bersihkan ya masih gampang. Terus ada ikan itu yang kecil banget ya. Cara masak orang sini itu harus dibersihkan satu persatu, harus dibuang dulu perutnya. Itu malas banget saya kalau ke mertua saya itu beli. Tapi enak sih, cuman membersihkannya itu malas banget. Apalagi kalau dia beli lagi apa itu? Udang yang begitu tapi kecil dia ya, tapi masih fresh, baru diambil dari laut. Membersihkannya itu saya itu paling malas banget. Udah kecil-kecil seperti begini dibersihkan itu nggak mungkin lah kamu cuman masak cuma setengah sini, nanti hasilnya cuma segini kan. Nah, jadi berapa, bisa 2 kilo itu dibeli mertua saya. Itulah kerjaan kami nanti berdua sama suami saya. Bantulah dulu saya ini bersih-bersihin udang ini. Soalnya udangnya itu jarang-jarang ada. Enak banget itu udang kalau dimasak ke mertua saya, dioseng, terus di sop, mantap banget. Tapi membersihkannya itu yang lama.
Membersihkannya ya itu yang bikin malas. Kalau ini masih bisa, ini masih besar-besar. Oh my god, kaget gue. Kirain apa yang meledak, ternyata balon. Aduh, balon ini bikin kaget aja kamu ya. Udah sayang, sayangku. Ini ikannya udah habis kita ini ya, belah-belah. Airnya tumpah. Habis ini kita kasih garam ya. Kita kasih garam biar lebih terasa lagi. Sini dulu. Oh, cuci dulu talenannya ini biar lebih bersih lagi ya. Soalnya saya mau pakai lagi buat foto-foto. Aduh, jangan tumpah bawang ke bawah. Udah sayang. Tuh, ini tepungnya udah saya kasih air ya. Terus kita aduk-aduk ya sampai ini tercampur rata dan encer ya. Terus di sini saya tambahkan daun bawang biar lebih wangi lagi ya. Terus kita kasih garam. Garamnya jangan terlalu banyak soalnya di ikan tadi udah kita kasih garam. Papa. Baiklah. Sedikit saja ya. Ladaku. Ini saya pakai ladaku. Banyak. Oh, di sini saya pakai kunyit ya biar warnanya itu lebih cantik lagi ya. Kuningnya itu lebih mantap lagi. Ternyata belum dibuka nak. Tapi biasanya orang Cina sini itu mereka nggak pakai kunyit ya. Ay sayang. Iya sayang. Kita aduk-aduk ya. Kita tambahkan air ya. Mama. Ay. Boleh. Ini nggak usah di ini. Pakai sepatumu dulu. Sini kita aduk-aduk terus ya. Ya minumlah. Biasa anak saya lagi. Juga gangguin mamanya kalau lagi masak. Banyak kalau saya kasih dia di rumah itu om saya. Ada temannya di sini, cuma namanya anak-anak ya suka berantem. Pak lah. Kasihan dia soalnya dia kasihan dia. Jangan. Tahu kan. Ambil duduknya. Mama. Kita aduk terus ya. Mama. Oh sayang, ini masih kurang air ya. Ini penampakan tepungnya ya, aduk-aduk ya, harus encer dia. Ay sayang, jangan, nggak boleh dibawa itu ya. Maaf ya teman-teman, berisik ya soalnya ada suara anak saya.
Habis itu kita masukkan ikannya ya. Ini ikannya yang udah kita kasih garam tadi. Kita celupin deh ke sini. Oke. Dibasuh. Oh, manis. Ya, Seperti begini ya. ini. Oke. Ya. Kita aduk ya. Biar tepungnya itu merata di ikannya. Wah. Celupin lagi ya. Pakai sepatunya nah. Jangan diinjak-injak nah. Habis itu kita panaskan kuali dulu ya. Dulu. Mama. Panas ya. Habis itu kita masukin minyak ya. Kita tunggu sampai minyaknya ini panas ya. Ya, coba dulu panas. Mau. Loh, Hai. Nggak boleh. Mau beli. ikan kacang ya. Ya, ya. Kamu itu tidak malu kan? Hai. Lobo. Ini. Mama. Iya, Ini. nggak boleh. Siapa? Kamu lah nggak boleh ngambil itu. Siapa? Itu obat Mama. untuk orang dewasa. Iyalah mama. Mama yang larang. Siapa? Mama. Siap. Siap. Au. Mau. Aduh, Mama. ngomong goreng itu dulu ya. Sana dulu ya. I. Di sini ikannya kita masukkan ya. Wow. Kita masukkan lagi ikannya ya. Kita goreng dia sampai garing ya. Di sini tuh lagi nunggu ikannya matang ya. Matang, iya, masak ya. Nanti kita bolak-balik dia pakai ini. Tahu nggak orang Cina sini itu kalau pakai saringan itu jangan banget pakai saringan saja. Buat meniriskan ikan. Kalau mereka itu habis menggoreng langsung dikasih di piring, tidak ditiriskan lagi. Kalau kita kan ditiriskan lagi dengan tujuan biar minyaknya itu turun. Jadi kalau kita makan nanti gorengan itu tidak terlalu banyak minyak. Kalau mereka enggak, langsung diambil, dituali di gorengan, langsung dikasih di piring. Jadi kalau kita makan nanti minyaknya itu masih banyak di bawah. Gak apa-apa sih kalau di atasnya itu. Nanti kalau di bawahnya itu kan minyak bakalan berkumpul di situ. Makanya sekarang kita mau bolak-balik dulu ikannya ya. Warnanya cantik banget kalau dikasih kunyit. Pakai kenapa terkupas dia ini? Sabar. Mama. Ujian. Sayang, mengapa saja kau ragukan cintaku? Makanya kita sambil menggoreng ya. Ketulusan hatiku. Mama. Ay, sayang. Oo. Ada. Apa yang ada? Kita angkat gorengannya ya. Kita tiriskan. Kita tiriskan di wadah. Soalnya di bawahnya kita mau kasih adonan kedua. Nah, kita masukkan lagi adonannya ya.
Biasanya sih kalau orang Cina itu jarang banget kalau pakai sendok ya. Kalau masukin gorengan atau kayak ikan ini ke dalam ya. Mereka lebih suka kayak sumpit ya. Hmm. Kita masukkan lagi ke dalam. Coba kalian komen ya teman-teman, misalkan kalian goreng sebetulnya pakai tepung gimana rasanya ya? Suka nggak ya? Mana lebih suka digoreng tanpa Mama. tepung? Ya sayang. Ini. Wah. Iya, digoreng tanpa tepung atau digoreng pakai tepung dan terus disambal. Mana lebih enak ya? Pindahkan dulu ikannya ya, karena minyaknya udah turun. Sembari menunggunya gorengan kita ini, ikannya yang kita goreng ini, daripada kita berdiri-berdiri, saya mau masak dulu ini nanti ya, membersihkan brokoli. Tahu nggak harga brokoli di sini tuh? Ini harganya itu setengah kilo 4.000, berarti kalau 4.004, harganya 4, berarti kalau dirupiahkan di Indonesia 8.000 1 kilo. Coba kalau kita di Indonesia harganya ini, kalau saya pernah beli dulu pas anak saya ini kecil ya, saya beli itu dulu, wajib saya beli per minggu ya, supaya buat bubur dia. Harganya ini 1 kilo, kadang kalau naik itu 35 1 kilo harganya brokoli ini. Di daerah Tangerang di Sepaten dulu. Saya dulu masak nih. Mahal-mahal banget kalau itu lagi. Mahal-mahal dia itu. Belum lagi ininya ya, yang banyak itu apa daunnya, segini daunnya. Menurut saya sih yang berat itu daunnya, kalau isinya ini tidak terlalu ini ya. Apa ya, bunga-bunga ini, brokolinya ini. Di sini saya potong dulu ini. Dulu ya. Saya bersihkan brokolinya ini. Habis ini nanti saya taburin sama garam ya. Fungsinya biar ulet-ulet atau masih ada sama apa binatang yang masih tertinggal di sini, sejenis ulet-ulet bisa mati ya, bisa keluar. Ini sayur malam ini brokoli ini ya. Ini brokoli ini udah 3 hari saya beli ya. Ini juga itu gorengnya lagi. Terus kalau orang Cina sini itu kalau gorengan mereka itu seperti begini ya, mereka tidak terlalu suka banget kalau gorengan itu garing. Harus ada agak lembut dikit gitu. Kalau terlalu garing mereka nggak suka. Kalau kita di Indonesia kan yang garing-garing itu kan lebih mantap ya, lebih enak. Kita lanjut lagi bersih-bersihin ya sambil menunggu ikannya itu matang. Ini brokolinya ini baru nih, segar banget. Padahal saya udah beli dia 3 hari ya. Kalau baru dipanen itu masakannya itu bisa seminggu juga ya, tergantung bagaimana kita menyimpan dan mengolahnya ya. Terus angkat dulu gorengan ini ya. Nanti kelalaian pula kan nanti tergosong dia. Habis kita masukkan adonan ketiganya. Ini saya masak ini setengah kilo aja ini tadi. Kalau 1 kilo kebanyakan, soalnya ditambah lagi sama tepungnya itu udah banyak. Rasa kalau nggak pakai tepung nggak terlalu banyak ya. Yang bikinnya banyak itu tepung.
Teman-teman, cara saya, kan nggak kalian, cara saya itu menyimpan brokoli itu, saya masukkan airnya ke wadah seperti begini, ini airnya, terus saya masukkan ke dalam. Ini bisa tahan loh, bisa 1 bulan, tapi warnanya itu masih segar. Saya juga dapat ide ini dulu dari teman saya, katanya itu kalau kamu punya bayi, apalagi kan brokoli di Indonesia kan jarang-jarang ya, apalagi di Sepatan dulu jarang-jarang ada waktunya kalau panen ya, tidak setiap minggu ada. Di pasar lain ada, cuman misalkan di pasar ini kadang-kadang nggak ada dalam 1 minggu ya. Jadi katanya sama saya beli banyak-banyak, terus kamu simpan di wadah, terus kasih di kulkas dia. Kalau kamu biarkan, kamu kemaskan ke wadah seperti begini, kamu biarkan aja di atas sini, itu bakalan berubah warnanya jadi kayak kuning-kuning gitu. Kalau dikasih di freezer di kulkas, warnanya itu lebih cantik lagi karena jadi warnanya itu lebih fresh gitu. Coba lihat ini lebih fresh dia. Ini padahal udah 3 hari saya beli ya. Sekarang kita potong-potong juga nih, soalnya yang ini masih kurang. Ini anak saya itu suka banget sama brokoli. Takutnya nanti kehabisan dimakan sama dia, tidak kebagian sama yeyenya. Kalau yeyenya sama saya nggak apa aja sama makannya, kan kita sehat. Cuman sebagai kita yang masak kan, aduh sedikit banget saya masak ya, merasa gitu. Kita masak lagi ini ya, potong brokolinya ya, kita belah. Terus saya isi dulu brokolinya ya. Terus kita rendam di air ya, terus kita tambahkan garam. Kita sisihkan. Sekarang kita mau cuci dulu nih talenan ya. Saya mau pakai buat cuci semua. Saya mau cuci dulu piringnya yang kotor-kotor ini ya, biar lebih bersih aja kalau dilihat. Teman-teman semua, inilah hasil gorengan kita hari ini ya. Ini mantap banget, rasanya kue enak banget ya. Setelah sampai di sini dulu video kita, semoga videonya menghibur dan bermanfaat juga untuk digunakan sebagai resep untuk dimasak-masakan di rumah, dan bisa juga tahu bagaimana cara orang Cina sini itu masak ikannya itu seperti apa dari wilayah kita di Indonesia. Dan jangan lupa subscribe dan share juga teman-teman, karena dukungan teman-teman sangat berarti buat saya untuk membuat channel ini lebih berkembang depannya. Terima kasih, jangan lupa nonton terus video selanjutnya.